Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Nuraini dari kelas 11 TKJ 2 yang bersekolah di SMK Negeri 2 Kuningan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa perangkat jaringan komputer. Sebelumnya mohon maaf ya bila suara saya kedengaran kurang jelas dikarenakan saya sedang flu. Sudah tahukah kalian apa saja perangkat jaringan komputer itu? Yuk simak penjelasannya. Perangkat jaringan komputer adalah alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Ada beberapa perangkat jaringan. Yang pertama ada server. Server adalah sebuah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Biasanya komputer server dibekali dengan spesifikasi tinggi untuk prosesornya, seperti RAM 16 GB, kepadukan Intel Xeon. Kegunaan komputer server adalah sebagai penyedia data informasi yang nantinya akan dikirimkan dan juga disebarluaskan melalui jaringan. Semua data tersebut akan dihubungkan lewat sebuah sistem jaringan agar bisa menuju ke komputer klien. Ada baiknya komputer server diletakkan dalam ruangan yang punya sistem pendingin udara untuk mengurangi tingkat panas pada komputer server. Yang kedua, ada router. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Router itu bisa menghubungkan network atau jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, star, dan ring. Penggunaan router ini sering digunakan dalam teknologi jaringan berbasis protokol TCP atau IP. Untuk router yang digunakan dalam hal ini sering disebut dengan IP router. Selain itu, router juga digunakan untuk membuat koneksi antara jaringan LAN dengan sebuah layanan telekomunikasi. Router ini sering disebut dengan akses server. Yang ketiga ada wireless card. Wireless data ini merupakan sebuah jaringan yang mampu menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel. Wireless card dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi dan tanpa menggunakan kabel. Hal tersebut tentunya kita sering menggunakannya bukan? Sebab melalui jaringan Wi-Fi maka kecepatan maksimal internet bisa kita rasakan. Yang keempat ada hub. Hub pada komputer gunanya untuk membagi server ke jaringan lain. Adapun kelemahan dari hub ini ialah jika ia rusak, maka transmisi jaringan ke komputer juga tidak dapat berjalan dengan begitu. Dia tidak dapat mengatur kecepatan data yang dikirimkan ke komputer lainnya. Prinsip kerja hub ialah dengan cara menyalin sekumpulan atau paket data dari sebuah sumber yang tersambung dengan port pada hub itu dan membagikan kepada seluruh port yang tersambung dengan hub tersebut. Analoginya seperti ini. Jika dalam satu ruangan terdapat 5 orang dan hanya ada 1 orang yang memiliki sebuah makanan, maka fungsi dari hub adalah membagi makanan yang hanya dimiliki 1 orang tersebut ke seluruh orang yang ada di dalam ruangan. Tetapi kelemahan dari hub adalah tidak mampu membagi paket data atau makanan jika dalam contoh di atas dengan rata ke setiap port atau orang jika dalam contoh di atas dengan adil dan rata. Hal itu yang membedakan antara hub dengan switch jika switch bisa membagi paket data dengan rata. Dan yang terakhir ada switch. Switch merupakan sebuah hardware yang fungsinya hampir sama dengan hub. Ia bisa membagi-bagi jaringan lokal ke banyak perangkat komputer, sementara fungsi utama switch ini ialah untuk menerima sinyal. Mengirimkan data dari jaringan server ke jaringan perangkat lain. Namun, kelebihan switch dibandingkan hub adalah switch lebih cerdas dalam membagi sinyal koneksi. Dengan kata lain, switch mampu membuat beberapa komputer mendapatkan kecepatan internet yang setara. Masih banyak orang masih bingung dengan perbedaan antara mikrotik dan router. Router adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menjembatani antara dua jaringan, sementara itu mikrotik adalah sistem operasi yang termasuk dalam open source system namun bukan berarti software gratis.
Nah, sebelum mengenali cara setting mikrotik, kamu tentunya perlu mengenali apa saja fungsi dari penggunaan mikrotik ini. Berikut beberapa fungsi mikrotik. Yang pertama, fungsi mikrotik yang pertama yaitu untuk memblokir situs-situs yang mengandung konten terlarang. Menggunakan proxy di mikrotik sehingga mendukung program pemerintahan berupa penggunaan internet positif. Yang kedua, mikrotik berfungsi untuk mengatur dan konfigurasi LAN menggunakan PC, mikrotik router OS beserta perangkat keras yang sangat rendah. Yang ketiga, fungsi mikrotik selanjutnya adalah adanya pengaturan jaringan internet yang dapat dilakukan secara terpusat sehingga memudahkan admin dalam mengelola. Yang keempat, dapat digunakan sebagai billing hotspot yang mempermudah konfigurasi dan pembagian bandwidth pada jaringan. Yang kelima, fungsi mikrotik yang kelima yaitu dapat digunakan untuk pembuatan PPOE server. Dan yang terakhir, fungsi mikrotik yang keenam yaitu mampu memisahkan bandwidth trafik internasional dan lokal. Sekian penjelasan tentang perangkat jaringan komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.